Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Dalam rapat kerja bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran ya bertambah cukup tinggi. Sementara jika dilihat dari kelompok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Lalu apa sebetulnya peluang bagi para angkatan kerja produktif saat ini agar tidak semakin dalam masuk ke dalam jurang pengangguran? Kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Disti dan terima kasih Kompas TV sudah mengundang saya malam ini. Oke, Pak Sandi, langsung saja. Kita tahu kan jumlah pengangguran di usia muda ini meningkat. Lalu bagaimana di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif sendiri? Seperti apa kondisinya saat ini? 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari pekerjaan dan mata pencarian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tentunya sektor ini adalah sektor yang paling terdampak. Dan data BPS tadi mengkonfirmasi bahwa memang kami mengalami begitu besar tekanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tahun 2020, COVID-19 ini memaksa sektor parekraf untuk menghadapi tantangan terutama di tenaga kerja usia muda yang kehilangan pekerjaan. Total sebanyak hampir 1 juta masyarakat di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan atau turun 6,7% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif turun hampir 500.000 yang kehilangan pekerjaan. Berarti ini adalah angka yang betul-betul memprihatinkan dan ini kami sinyalir merupakan puncak dari gunung es. Jadi di bawahnya ini tentunya akan lebih banyak lagi karena yang dicatat hanya yang kehilangan pekerjaan, tapi yang dirumahkan dan yang mengalami kekurangan atau penurunan pendapatan ini lebih besar lagi. Jadi kita sekarang sedang memastikan Mbak Adisti bahwa kebijakan kita mengarah kepada pemulihan sektor kesehatan, bantuan dari sisi kemanusiaan, dan juga ekonomi dari para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif karena kita fokus untuk mempertahankan lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 1 juta orang menganggur begitu ya bisa dikatakan di sektor pariwisata, sementara 500.000 orang di sektor ekonomi kreatif. Lalu Pak Sandi, bagaimana kemudian cara beradaptasi agar pengangguran ini tidak semakin banyak? Bahkan kita tahu angka pengangguran ini justru banyak sekali di usia 20 sampai 29 di angka produktif begitu. Jadi yang menarik Mbak Adisti dan para pemirsa Kompas TV terjadi shifting. Bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan masyarakat pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Baik dari segi digitalisasi maupun juga dari kewirausahaan. Kami mencatat kurang lebih 20% dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan beralih dari sektor pariwisata di sektor kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif, khususnya di 3 sektor terbesar atau 3 subsektor terbesar di ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion, dan kria. Dan ini terakselerasi
dengan proses digitalisasi. Mhm. Dan konsep kewirausahaan yang fokus kepada inovasi, berani mengambil risiko, dan proaktif, gerakan proaktif dari kami di Kemenparekraf adalah untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang harus pindah kuadran dari sektor pariwisata ke ekonomi kreatif dan berpindah profesi dari tadinya pekerja, sekarang harus menjadi entrepreneur. Ini yang harus kita fasilitasi. Mhm. Jadi ada 3 sektor yang kemudian beralih dari sektor pariwisata itu ada di fashion, kemudian ada di kuliner dan juga kria. Lalu Pak Sandi, bagaimana dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini dapat menyerap tenaga kerja, khususnya ini di usia produktif? Jadi sebagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini ternyata menjadi pemenang pandemi atau disebut pandemic winner. Dan pandemic winner ini ada di sektor aplikasi, sektor pengembangan permainan atau games, dan juga sektor televisi dan radio justru. Jadi 5 langkah strategis yang kami sedang lakukan sekarang adalah pertama, peningkatan kapasitas SDM. Khususnya dari segi pariwisata yang berkualitas, ekonomi kreatif yang berkelanjutan lingkungan. Kedua, revitalisasi dari destinasi wisata dan infrastruktur sentra ekonomi kreatif. Ketiga, adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Nanti ntar telepon lagi kan ya? Dalam inovasi produk dan jasa agar lebih berkearifan lokal berbasis nature dan culture atau alam terbuka dan budaya. Dan kelima adalah beberapa gerakan seperti gerakan Bangga Buatan Indonesia, gerakan Bangga Berwisata di Indonesia, dan beli produk kreatif lokal. Dan ini yang dibantu oleh kami di Kemenparekraf untuk memastikan produk-produk ekonomi kreatif bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Oke, terakhir Pak Sandi, pekerjaan bisnis apa yang kemudian prospeknya bisa dirasakan bagus gitu ya di masa mendatang? Tadi juga Pak Sandi menyebutkan soal gaming, kemudian juga ada film, seperti apa? Pandemi COVID-19 ini menarik karena ini meningkatkan keterampilan kita bukan hanya berjualan online tapi menciptakan konten-konten kreatif. Dan dari segi ekonomi kreatif terutama digital ternyata melebar menuju beberapa high performing sektor yang sekarang menurut Decoding the Economics of COVID-19 ternyata meningkat seperti electric vehicle atau sisi otomotif, e-commerce, ini meningkat, medical supply dan service, food processing, retail trade, personal dan healthcare, dan information and communications technology. Jadi kalau kita lihat fokusnya adalah peningkatan daripada SDM kita yang mumpuni, kewirausahaan yang lebih dibuka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja bukan mencari lapangan kerja. Dan terakhir bagaimana kita bisa memberikan akses untuk pelatihan, pendampingan, pemasaran, kemudahan perizinan, akses pembiayaan dan permodalan. Saya melihat bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat membangkitkan optimisme kita dan membuka lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Oke, jadi fokusnya bisa dikatakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lagi mencari pekerjaan, apalagi di era digital ini ya, harus semakin Betul, kreatif Adisti. begitu ya. Betul, Adisti. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami dalam berita utama di segmen Kompas Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Pak, sehat-sehat selalu.